Hal ini diungkapkan Trump meski masih Akumulasi sampai dengan saat ini adalah 9.000. Mungkin kalian sudah nggak asing lagi sama kegiatan jual beli di pasar, warung, atau minimarket langganan kalian. Entah itu yang merah kuning atau yang merah biru kuning. Tapi, pernahkah kalian berpikir bagaimana kegiatan jual beli yang dilakukan skala besar seperti jual beli antar negara? Coba sekarang ambil barang di sekitar kalian dan lihat negara yang membuat barang tersebut. Bagaimana barang ini bisa sampai ada di tangan kalian? Disitulah peran dari perdagangan internasional, yaitu kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh dua atau lebih suatu negara guna memenuhi kebutuhan bersama. Ji, Rick, kenapa? dari tadi aku liatin kamu dengerin ini TV ngomong tentang perdagangan internasional, Ji. Emangnya penting? Penting, Rick. Ada beberapa alasan kenapa perdagangan internasional itu dilakuin. Apaan emang? Yang pertama nih, yang paling mendasar ya karena adanya perbedaan sumber daya alam. Oh, paham. Karena tiap negara kan beda letak geografis kan ya. Jadi nggak semua negara sumber daya alamnya sama gitu kan. Kayak kita pengen makan kurma, padahal kan kurma nggak tumbuh di Indonesia kan. Nah iya gitu. Oke, gue lanjutin yang kedua. Yang kedua itu untuk memenuhi kebutuhan nasional. Oke, kayaknya yang ini kamu aja yang jelasin, Ji. Oke, jadi gini, meski Indonesia itu kaya sumber daya alam, nggak semuanya cukup buat seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah perannya perdagangan internasional, buat cukupin kebutuhan rakyat dalam negeri. Sampai sini kebayang nggak, Rick? Oke, aman. Ada lagi. Nah, yang ketiga, perbedaan iptek tiap negara. Jadi negara yang teknologinya udah canggih, mereka bisa produksi barang lebih efisien. Nah, bagi negara yang teknologinya masih kurang maju, bakalan susah banget buat produksi barang itu dan biaya mahal banget yang pasti. Nah, makanya beberapa negara lebih milih ngelakuin impor ketimbang mereka ngebuat barang itu sendiri. Sebenarnya masih banyak faktor lain kenapa perdagangan internasional itu penting, tapi ya gue sebutin 3 dulu dah. Sisanya ntar lu tanya Mbah Google aja. Bisa aja lu. Perdagangan internasional berarti nggak jauh-jauh banget ya pembahasannya sama ekspor-impor. Yap, bener banget. Kalau udah ngomongin perdagangan internasional, pasti nggak lepas dari ekspor impor. Udah tahu kan, yang mana itu ekspor, yang mana itu impor? Pakai ditanya segala. Nih, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, atau bisa diartikan juga kegiatan menjual barang dari dalam ke luar negeri. Nah, pelakunya itu disebut dengan eksportir. Terus nih, Ji, kegiatan ekspor itu dibagi jadi 2. Ada yang langsung dan nggak langsung. Ekspor langsung itu kegiatan menjual barang atau jasa melalui eksportir yang bertempat di negara lain atau negara tujuan ekspor. Misalnya nih, kamu ekspor barang ke Jepang. Nah, saat ekspor langsung, barang yang kamu mau ekspor itu akan langsung ke perusahaan tujuan tadi. Nah, bedanya sama ekspor nggak langsung, kita gunain pihak perantara yang kemudian jual barang ekspor kita. Baik yang langsung ataupun nggak langsung, itu tetap ada kelebihan dan kekurangannya, Ji. Eric. Bentar, Ji. Belum siap jelasin. Dalam dunia pengeksporan, ada 2 jenis material yang diekspor. Nah, yang pertama, itu material yang tergolong dalam kelompok migas. Contohnya bensin, minyak tanah, gas alam, solar, dan kawan-kawannya. Terus yang kedua itu material non-migas. Nah, ini banyak jenisnya. Bisa hasil industri, hasil laut, hasil tambang bukan migas, pertanian, dan perkebunan. Terus, ekspor itu juga punya banyak manfaat. Contohnya, menambah devisa negara. Terus, mengenalkan produk dalam negeri biar bisa sampai ke mancanegara, yang otomatis meningkatin pendapatan pengusaha dalam negeri dan berimbas ke peningkatnya lapangan pekerjaan. Terus juga memperluas jangkauan produksi. Rick, udah cukup dulu, udah malam. Eric, ketemu lagi. Ji, mau jogging juga nih. Iya nih.
biar fit terus. Oh iya Rick, sambil jogging kayaknya kemarin belum selesai tuh pembahasanmu tentang ekspor impor. Oh iya, aku kira kemarin kamu udah bosan sama penjelasan tentang ekspor impor. Jadi mau nanya apaan, Ji? Kemarin kan udah bahas dasar-dasarnya. Kalau prosedur ekspor impor gimana Rick? Oh oke, prosedur ekspor impor ya. Gua jelasin dari prosedur ekspor dulu ya. Yang pertama, mengadakan korespondensi antara eksportir dan importir, saling mengirimkan surat, dan saling menawarkan jenis barang, mutu, harga, dan syarat-syarat penjualan untuk komoditi yang akan diperjualbelikan. Kayak FJB di Facebook. Ya, kurang lebih kayak gitu. Selanjutnya, pembuatan kontrak dagang. Apabila importir menyetujui penawaran yang diajukan oleh eksportir, maka importir dan eksportir menandatangani kontrak dagang. Setelah kontrak dagang ditandatangani, maka importir membuka LC melalui bank koresponden negaranya dan mengirimkan LC tersebut ke bank devisa yang ditunjuk memberitahukan diterimanya LC tersebut kepada eksportir. Tahu kan Ji, bank koresponden sama bank devisa itu apa? Kalau nggak salah, bank koresponden adalah bank yang berdasarkan suatu perjanjian mempunyai hubungan dengan bank lain untuk saling memberikan jasa dan atau melakukan transaksi atas nama bank yang berkepentingan. Terus bank devisa itu adalah bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing. Oke, benar banget. Sampai sini kebayang nggak Ji? Kebayang, Rick. Oke, aku lanjutin. Selanjutnya, eksportir menyiapkan barang yang akan diekspor. Keadaan barang harus disiapkan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam kontrak dagang. Selanjutnya, eksportir mendaftarkan PEB ke pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, bea cukai, beserta dokumen pelengkap atau lampirannya, Ji. Pemberitahuan ekspor barang adalah pemberitahuan pabean yang digunakan untuk memberitahukan ekspor barang dalam bentuk tulisan atau formulir atau data elektronik. Lampirannya apa aja ya, Rick? Lampirannya dapat berupa invoice dan packing list, Ji, atau dokumen pabean lainnya. Terus, eksportir memesan ruang kapal ke perusahaan pelayaran samudra atau perusahaan penerbangan sesuai dengan kargo dan perusahaan pengiriman yang sudah disepakati. Selanjutnya, eksportir dapat mengirim barang ke pelabuhan dan pengurusan barang untuk dimuat atau bisa juga menyewa jasa perusahaan pengiriman barang. Setelah ekspor disetujui oleh bea cukai, maka akan terbit dokumen NPE atau Nota Persetujuan Ekspor. Jika sudah terbit NPE, maka secara hukum barang kita sudah dianggap sebagai barang ekspor dan boleh dimuat ke atas kapal atau pesawat untuk kemudian diberangkatkan ke negara tujuan. Pihak pelayaran kemudian akan menerbitkan Bill of Lading yang kemudian diserahkan kepada eksportir. Eksportir dalam beberapa kasus juga harus melampirkan SKA pada saat mengirim barang. SKA atau surat keterangan asal adalah dokumen yang dibuat oleh eksportir dan disertakan pada saat pengiriman barang ke importir. Emang SKA fungsinya apa sih, Rick? SKA sendiri berfungsi sebagai suatu sertifikat atau surat keterangan yang menegaskan asal barang tersebut dari mana. Selain itu, dengan adanya SKA membantu pembeli dalam pengurangan bea masuk di pabean negara tujuan. Yang terakhir, apabila barang sudah dikapalkan, maka eksportir sudah dapat ke bank untuk mencairkan LC. Dokumen-dokumen diserahkan ke bank adalah BL, Commercial Invoice, dan Packing List. Kemudian, importir hanya tinggal menunggu barang sampai. Gimana Ji? Udah paham tentang prosedur ekspor kan? Udah, Rick. Untuk prosedur impornya gimana? Oke, sebelum kita masuk ke prosedur impor, ada teman kita nih yang mau ngasih kita informasi penting tentang ekspor impor. Hai guys, jadi di sini aku akan membagikan beberapa istilah dalam ekspor impor yang perlu kalian pahami. Yang pertama, custom clearance. Custom clearance adalah suatu proses pemeriksaan dokumen, perhitungan biaya-biaya pajak resmi, dan proses pengeluaran barang yang dilakukan pada negara tujuan. Kemudian ada CIF. CIF singkatan dari Cost Insurance and Freight. Selain mencangkup harga barang, biaya kapal juga termasuk asuransi. Lalu ada HS Code. Nah, HS Code adalah suatu istilah untuk mengidentifikasi suatu klasifikasi barang.
HS Code ini biasanya menggunakan angka untuk memudahkan perhitungan bea-bea. Selain 3 istilah yang aku sebutin barusan, ada istilah-istilah lainnya seperti API, LCL, SRP, dan lain-lain. Nah, kalian wajib ingat ya. Oke Ji, kita balik lagi ke prosedur impor. Secara umum, prosedur impor hampir sama dengan prosedur ekspor. Antar importir dan eksportir melakukan kontak, dan importir membuka LC, yang dilanjutkan dengan bank divisa mengkonfirmasikan LC ke bank koresponden, dan meneruskan kepada eksportir. Kurang lebih proses di sini sama seperti saat kita ingin mengekspor barang Ji. Setelah barang tiba di pelabuhan tujuan, importir harus membuat PIB berdasarkan BL, invoice, dan packing list. Oh iya, jangan lupa, importir harus sudah menyelesaikan pembayaran ke bank devisa terlebih dahulu. Importir kemudian ke bea cukai untuk memproses custom clearance dengan menyerahkan bukti pembayaran, API, NPWP, SRP, PIB, SSPCP, packing list, BL, dan dokumen lainnya. Lalu, bea cukai menerbitkan SPPB, dan importir menyerahkan BL original kepada agen perusahaan pelayaran dalam negeri, lalu menerima DO, dan importir dapat mengeluarkan barang dari gudang dengan menyertakan DO dan SPPB. Jangan lupa untuk melakukan pengecekan barang. Jika terjadi perbedaan antara yang dipesan dan yang diterima, harus diberitahukan kepada pihak yang terkait seperti penjual, pengangkut, dan pihak asuransi. Gitu Ji, gimana? Udah kebayang? Kebayang. Rik, udah dulu deh. Kita udah nyampe Batu Haji. Next, bahas apa lagi nih Ji?